Halo semua, perkenalkan saya Abe yang akan menjadi presenter bagi kelompok UNO dalam mempresentasikan study case tentang Abraham's Grocery Store. Halo, perkenalkan saya Faridatul Ilmi dengan NIM akhir 027. Perkenalkan saya Faris Anarkiar Hidwandana dengan NIM akhir 278. Perkenalkan saya Dimitriu Andrin Saihan dengan NIM akhir 041. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Syamsuddin dengan NIM akhir 066. Pada tahun 1967, Bill Abraham dan saudarinya, Doris, mendirikan Abraham's Grocery Store di pinggiran Atlanta, Georgia, yang berhasil karena lokasi dan sikap pelayanan kepada pelanggan yang baik. Abraham's Grocery Store mengkhususkan diri dalam menjual produk-produk daging dan produk-produk berkualitas. Pada struktur Abraham's Grocery Store, terdapat manajer departemen daging, manajer barang dagangan, dan manajer departemen produk-produk yang terpisah di setiap toko. Garis otoritas langsung untuk setiap departemen toko memberikan kontrol kualitas yang sangat baik atas departemen daging, produk-produk, dan barang dagangan di dalam toko-toko individual. Terdapat ketidakpuasan yang semakin meningkat di dalam toko-toko Abraham's Grocery. Tingkat pergantian manajer toko tinggi, sebagian besar karena para manajer tidak memiliki kontrol atas departemen daging dan produk-produk di dalam toko mereka. Koordinasi di dalam toko-toko buruk, seperti ketika seorang manajer toko memutuskan untuk mempromosikan penjualan produk coke sebagai produk yang merugi. Doris meminta saran konsultan, yang merekomendasikan reorganisasi agar semua departemen melaporkan kepada manajer toko. Ini memberikan kontrol penuh kepada manajer toko dan mendorong koordinasi antar departemen. Reorganisasi ini menghasilkan hubungan garis putus-putus antara manajer departemen dan spesialis distrik. Diharapkan bahwa struktur baru akan meningkatkan koordinasi di toko-toko dan memberikan fleksibilitas bagi manajer untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelanggan lokal. Berdasarkan informasi pada kasus tersebut, buatlah sketsa gambaran struktur asli di dalam Abraham's Grocery Store dan hubungan manajer toko dengan distrik manajer spesialis. Termasuk jenis struktur apa ini? Jelaskan. Struktur asli Abraham's Grocery Store adalah struktur fungsional. Dalam struktur fungsional, karyawan dikelompokkan ke dalam beberapa departemen berdasarkan keterampilan, tugas, dan penggunaan sumber daya yang serupa. Seperti yang dinyatakan pada kasus tersebut, toko-toko mengkhususkan diri pada daging dan hasil bumi yang sangat baik. Dengan demikian, alasan mengapa ada manajer departemen daging dan manajer departemen produk yang terpisah. Struktur matriks adalah bentuk organisasi di mana karyawan memiliki dua jalur pelaporan atau otoritas. Dalam konteks ini, struktur matriks memungkinkan kombinasi antara struktur fungsional, di mana karyawan dilaporkan ke kepala departemen berdasarkan fungsinya, dan struktur proyek, di mana karyawan dilaporkan ke manajer proyek atau tugas khusus. Dalam hal ini, manajer toko bertanggung jawab atas operasi toko secara keseluruhan, sementara kepala departemen bertanggung jawab atas fungsi spesifik di seluruh toko. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari struktur fungsional dan struktur matriks. Kelebihan struktur fungsional: memaksimalkan performa fungsional. Performa dari setiap departemen dalam organisasi dengan menggunakan struktur fungsional membuat atasan langsung mengarahkan karyawan dalam bekerja, dengan dibekali keahlian dan pengetahuan yang mendalam dari atasan, sehingga aktivitas departemen bisa efektif juga efisien untuk mencapai tujuan dari organisasi. Spesialis dalam pekerjaan. Para perusahaan yang menggunakan struktur fungsional memberikan klasifikasi pada setiap karyawan sesuai bidang spesialisasinya, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan job description. Hubungan komunikasi yang sentral. Untuk perusahaan yang menggunakan struktur fungsional, maka setiap pengambilan keputusan terpusat pada manajemen puncak atau pemimpin organisasi sentral. Sehingga hasil keputusan dapat diberi hingga ke bawahan melalui rantai komando dalam struktur fungsional organisasi.
Kekurangan struktur fungsional. Ketidakadaptif dalam respon keadaan sekitar. Setiap departemen dalam organisasi tidak bisa merespons keadaan sekitar perusahaan, seperti kebutuhan pelanggan, demand produk, juga inovasi teknologi secara cepat. Karena pengambilan keputusan terpusat pada manajemen puncak, sehingga harus menunggu keputusan dari atasan. Koordinasi yang buruk, semangat karyawan yang rendah. Dengan adanya pembagian departemen-departemen sesuai fokus atau keahliannya masing-masing, sehingga membuat antar departemen tidak memperhatikan masalah yang sedang dialami oleh departemen lain, yang membuat terhambatnya dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi dapat tercapai apabila seluruh departemen saling bersinergi. Semangat para karyawan dapat menurun dalam mengerjakan pekerjaan, karena pekerjaan yang diberikan itu-itu saja yang membuat para karyawan bosan dan menurunnya hasil kinerja. Kelebihan struktur matriks. Penggunaan SDM yang efisien. Dengan menggunakan struktur matriks, maka para karyawan bekerja dengan dua atasan bos, yang membuat efisiensi dalam pengelolaan SDM karena tidak membutuhkan banyak karyawan. Serta pembagian sumber daya antar unit fungsional dan proyek dapat berketerampilan tinggi dan efisien. Arus komunikasi informasi yang cepat. Organisasi yang menggunakan struktur matriks memungkinkan banyak kolaborasi atau sinergi antar departemen, juga karena para karyawan memiliki lebih dari satu atasan, yang memungkinkan arus informasi dalam organisasi lebih cepat atau masif. Melatih karyawan untuk memiliki keahlian lebih dalam. Dalam struktur matriks, para karyawan memiliki atasan yang bisa lebih dari satu, yang menuntut karyawan untuk lebih bekerja secara cepat, dan dapat meningkatkan keahlian karyawan dalam bekerja di bawah tekanan, serta menambah pengalaman bagi karyawan dalam bekerja untuk berkembang secara profesional. Kekurangan struktur matriks. Menimbulkan kebingungan. Pada struktur matriks, para karyawan memiliki atasan lebih dari satu, rantai komando ganda. Hal ini membuat para karyawan kebingungan apabila instruksi yang diberikan oleh para atasan dengan wewenang yang sama, saling berlawanan. Biaya yang besar. Untuk menerapkan struktur matriks pada susunan organisasi, membutuhkan biaya yang besar. Karena membutuhkan banyak SDM untuk posisi di manajerial. Dari dua tipe struktur di atas, struktur organisasi yang tepat untuk Abraham S. Grocery Store adalah struktur matriks sesuai rekomendasi dari konsultan yang memberikan saran terhadap Doris dalam mengatasi masalah di Abraham S. Grocery Store. Karena dengan menerapkan struktur matriks, maka koordinasi dalam setiap store Abraham S. Grocery Store dapat berjalan dengan baik, karena baik manajer departemen daging dan produksi toko harus melapor kepada manajer toko dalam mengelola stok dalam toko. Demikian penjelasan study case mengenai Abraham's Grocery Store dari kelompok UNO. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.